증상은 노란색. 치료가 가장 시급한 응급. 나 몰핀이나 데메롤 처방은 교수님 오더받고. 그거라고. 봐봐, 생존자도 살았고. 짱 멋있어. 남을 수도 있죠. 언제가 될지 모르겠어요. 그 환자 한국으로 후송하는 데 써주세요. 10번 베드 환자한테 부탁드려요. 왜들 이래? 기욱하실 분 편하게 손들어 주세요. Di hari keempat, proses evakuasi akhirnya dihentikan. Di hari yang sama, alat komunikasi yang sempat berhenti akhirnya juga mulai kembali pulih. Dan semua yang ada di sana pun segera mengabari keluarga karena tugas mereka sudah mulai berkurang. Di sisi lain, Myung-jo datang untuk berbicara dengan Si Jin dan mengatakan jika ayahnya ingin berbicara dengan menantu kesayangannya. Tak tahu jika saat itu Dayong juga berada di sana. Mendengar kalimat itu membuat Dayong salah paham dan sedikit cemburu. Di lain tempat, terlihat para dokter memperbaiki pengeras suara dengan bantuan Daniel. Setelah alat itu berhasil diperbaiki, Dr. Kang segera memutar musik agar membuat pasien merasa lebih bahagia. Namun setelah musik itu habis, rekaman suara Dr. Kang beberapa waktu lalu berputar secara otomatis. Rekaman itu berisi curahan hatinya mengenai perasaannya pada Si Jin, yang sontak membuat Dr. Kang panik mendengar suara rekaman itu dan berusaha menghentikannya. Setibanya di sana, rupanya Si Jin sudah terlebih dahulu di tempat tersebut, yang membuat Dr. Kang semakin malu. Ia berkata, seharusnya Si Jin menutup telinga saat mendengar rekaman suara itu. Si Jin menjawab, seharusnya Dr. Kang mengakui perasaannya secara langsung, bukan malah mengakui saat mereka berada di situasi berbahaya. Mendengar perkataan Si Jin, Dr. Kang pun semakin malu dan langsung pergi dari sana. 교수가 뭐고 그냥 대충 살걸. 안 오네. 안 오. 내가 죽으면 제일 먼저 발견할 사람이 유시. 죽기 전엔 고백할 마음 있었는데 이 핸드폰 강 선생 거. 이거 핸드폰 아니에요. Sejak kejadian itu, Dr. Kang menjadi bahan omongan pasukan lain. Beberapa di antara mereka mengaku jika sebenarnya mereka tak suka dengan Dr. Kang. Pada saat sedang rapat, dokter lain juga malah mengejeknya dan tak fokus dengan pembahasan mereka. Nah, untuk menutupi rasa malunya, sejak saat itu Dr. Kang berusaha menghindari Si Jin, tapi sayangnya ia gagal. Karena Si Jin sudah tahu apa yang sedang Dr. Kang rencanakan. Kemudian, Si Jin mengajak Dr. Kang keluar dan berkeliling desa. Keduanya pergi mengelilingi desa dengan menggunakan mobil jeep, namun saat dalam perjalanan mereka tak sengaja melewati ranjau yang membuat ban mobil mereka pun pecah. Si Jin yakin jika di sekitar sana masih banyak ranjau yang lain. Lalu ia pun mencoba mencari ranjau dan kemudian memberi tanda agar tidak ada korban lainnya. 지금 지뢰밭 한가운데 있습니다. 근데 어떡해요? 내 발자국만 밟으면 따라와요. 그게 지뢰예요? Setelah itu, keduanya pun pulang dan menumpang kendaraan penduduk setempat. Dr. Kang berterima kasih karena Si Jin telah beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Di sini, dia juga akhirnya mengakui perasaannya pada Si Jin yang membuat Si Jin langsung refleks menciumnya. Sementara itu, di lain tempat, terlihat manajer Jin sudah berhasil mendapatkan berangkas berisi berlian yang selama ini diincar oleh Argus. Namun, saat itu ia berkata, jika kunci berangkas sudah rusak akibat gempa yang terjadi. Padahal sebelumnya, manajer Jin telah mengeluarkan berlian dari dalam berangkas dengan merusak kunci berangkas tersebut.
Setelah itu, ia pun menyembunyikan berlian tersebut dengan cara menelannya. Keesokan harinya, manajer Jin memaksa untuk naik mobil yang membawa pekerja medis melintasi perbatasan. Padahal sebelumnya mereka sudah mengatakan jika tidak ada kursi yang kosong untuknya. Akhirnya, Dr. Song pun harus merelakan kursinya dan tetap berada di sana. Setelah manajer Jin meninggalkan tempat itu, Argus baru sadar jika manajer Jin telah menipunya. Akhirnya, Argus mengerahkan semua pasukan untuk pergi menyusulnya ke bandara. Di sisi lain, manajer Jin mencari jalan lain dan bersembunyi di sebuah hotel kecil. Setelah mengeluarkan sebagian berlian dari perutnya, manajer Jin mencoba untuk membuat paspor palsu, namun sayangnya petugas imigrasi curiga dengan identitasnya, yang membuat manajer Jin tak bisa keluar dari negara tersebut. Kembali ke camp militer, saat itu terlihat Jenderal Leon datang ke sana untuk mengecek perkembangan. Setelah itu, ia pun memanggil Si Jin, Myung-jo, Dae-yong, dan Dr. Kang untuk datang menghadapnya. Jenderal Leon tak banyak bicara pada Dr. Kang dan hanya memuji kinerja dokter tersebut dan berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali. Setelah Dr. Kang pergi dari ruangan, Jenderal bertanya urusan pribadi pada mereka. Mulai dari Si Jin dengan menanyakan, apakah benar Si Jin tidak menyukai Myung-jo? Si Jin menjawab, jika selama 7 tahun mengenalnya, Myung-jo hanyalah sebatas rekan kerja saja. Pertanyaan pun kembali dilanjutkan pada Dae-yong mengenai perasaannya terhadap putrinya. Namun, Myung-jo justru menjawab jika ia semakin mencintai Dae-yong. Dan tiba-tiba, Dae-yong yang tadinya cuek akhirnya berterus terang jika ia menyukai Myung-jo. Ia pun akan lebih keras dan berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka berdua. Melihat hubungan putrinya dan Dae-yong yang sudah tak bisa dipisahkan lagi, Jenderal Leon meminta putrinya agar segera keluar dan ingin berbicara langsung dengan Dae-yong. Setelah Myung-jo keluar dari tempat itu, tanpa basa-basi, Jenderal Leon pun mengatakan jika dengan terpaksa ia merestui hubungan keduanya. Dan setelah mempertimbangkan jika keduanya pasti akan menikah. Ia merestui hubungan putrinya dengan satu syarat, yakni Dae-yong harus keluar dari anggota militer dan bekerja di tempat lain. Dae-yong harus memberikan keputusan itu setelah tugasnya dari luar negeri selesai dan kembali ke Korea. Sementara di tempat berbeda, Dr. Kang menunjukkan sikap cemburunya kepada Si Jin dan Myung-jo. Dr. Kang bertanya, mengapa Si Jin tidak menyukai Myung-jo padahal ia adalah gadis yang cantik. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba Si Jin mencium Dr. Kang yang membuat Dr. Kang pun malu. 지금 질투하는 겁니까? 윤명주 어디가 어떻게 예쁜데요? Beberapa saat kemudian, Si Jin pergi ke toko kecil di desa itu. Di saat yang bersamaan, ia melihat pemilik toko sedang memergoki anak yang sedang mencuri obat di toko miliknya. Rupanya, si anak ini sedang menderita penyakit menular. Sebelum ia menularkan penyakit itu, Dr. Kang meminta anak itu segera membawa mereka ke rumahnya. Ternyata, anak tersebut tinggal di sebuah perkampungan kumuh yang tak terawat. Setibanya di sana, Si Jin memintarkan untuk melacak tempat tersebut, namun ternyata desa itu tak ada di map. Yang membuat mereka pun merasa ada yang janggal. Ia pun bertanya pada mereka sejak kapan mereka mengalami penyakit tersebut. Lalu datanglah salah satu remaja bernama Fatimah menjawab jika mereka tak akan diberi makan selama 3 hari jika ketahuan berbicara dengan orang asing. Dr. Kang lalu meminta Fatimah untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena jika tidak maka anak-anak di sana akan meninggal. Fatimah lalu menjawab jika itu akan lebih baik dibandingkan mereka tetap hidup. Karena anak laki-laki di sana akan dijadikan sebagai mafia, sementara yang perempuan akan dijadikan wanita penghibur. Tak lama berselang, Argus yang menjadi ketua mafia setempat datang ke sana untuk memeriksa keadaan. Saat melihat kedatangan Argus, anak-anak itu pun langsung lari ketakutan. Dr. K yang tak tahu apa-apa segera menemui Argus dan meminta izin untuk membawa mereka ke posko demi mendapatkan perawatan. Di saat yang bersamaan, tanpa diduga Fatimah menembak Argus dari belakang hingga terjadilah kegaduhan di sana. Argus pun segera meminta Dr. Kang untuk mengobatinya. Namun, di sini Dr. Kang menolak karena merasa ketakutan.
Fatimah juga memohon agar mereka membiarkan Argus untuk mati. It's good to see you again, Captain. 라이언 일병. Let him die, please. Don't take that chance, but kill that bitch. 살리지 말까 봐요. Argus terus memaksa Dr. Kang dan menyinggung soal sumpah profesi yang telah dilakukan oleh Dr. Kang. Tak punya pilihan lain, si Jin pun segera meminta Dr. Kang untuk mengambil peluru di tubuh Argus. Lalu setelah itu, ia dan para anak buahnya pun segera pergi dari sana. Namun, saat itu Argus berjanji, jika suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi seolah ia memberikan ancaman kepada mereka. Tak lama setelah itu, pasukan yang lain datang untuk mengangkut anak-anak yang sedang sakit agar dibawa ke posko. Setibanya di posko, terlihat Fatimah sangat marah pada Dr. Kang karena telah membantu Argus. Ia merasa keputusan mereka membentuk Argus adalah keputusan yang salah karena dia sangat berbahaya. Sementara itu, di lain tempat setelah mendapatkan laporan dari si Jin, Dayong dan Myungjo pergi ke desa untuk memeriksa keadaan anak-anak yang ditinggalkan di sana. Namun, setibanya di sana, desa tersebut sudah kosong dan tidak ada yang tersisa. Keduanya pun kembali ke markas dan memberitahu si Jin soal hal itu. Keesokan harinya, terlihat para pasukan dan dokter kedatangan paket dari keluarga dan teman. Dr. Kang melihat ada paket dari seorang wanita untuk Dayong dan segera memintanya untuk mengambil paket tersebut. Namun entah mengapa, saat mendengar nama wanita itu, tiba-tiba Dayong dan si Jin terlihat sangat panik. Di saat yang bersamaan, Myungjo yang mendengar wanita lain mengirim paket untuk Dayong juga segera datang menemui Dr. Kang dan membuka paket tersebut. 막상 식당 쪽이요. Ternyata paket itu berisi foto si Jin dan Dayong yang sedang bersama dua orang wanita. Awalnya, keduanya berbohong dan berkata jika wanita tersebut adalah sepupu Dayong. Lalu kemudian keduanya pun mengaku jika mereka sempat melakukan kencan buta dengan orang asing yang ada di foto tersebut. Di sini, keduanya pun harus menghadapi kecemburuan dari pasangan masing-masing. 오해입니다. 오해가 확실합니다. 암수가 서로 이렇게 정다운데 사촌 여동생입니다. 동시에 대답합니다. 서상사 왼쪽인지 오른쪽인지. 지금 전우를 버리시는 겁니까? 예, 그렇습니다. 따라와요. 단결. Saat Dr. Kang meminta kejelasan dari si Jin, tiba-tiba ia menerima telepon dari istri Dr. Chihon karena Dr. Chihon tidak kunjung meneleponnya. Ternyata saat itu Dr. Chihon masih merasa bersalah dengan terus mendekati Minjai. Ia mengaku jika saat itu rasa takutnya lebih besar dibandingkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang dokter. Mendengar penjelasan itu, Minjai kembali memarahinya yang membuat Chihon pun pergi untuk mengasingkan diri. Sebelum menemukan Dr. Chihon, Dr. Kang mendapat laporan dari tempat penyimpanan jika persediaan obat mereka dicuri oleh seseorang. Ternyata orang yang mencuri obat tersebut adalah Fatimah dan berencana menjualnya pada sekelompok mafia. Dr. Kang dan si Jin yang merasa Fatimah sedang dalam bahaya segera menemui seorang wanita di tempat hiburan. Wanita itu memberitahu di manakah mereka biasanya menjual obat-obatan. Setibanya di sana, mereka pun menemukan Fatimah yang sedang dalam bahaya. Si Jin lalu berkata agar Dr. Kang membawa Fatimah keluar dan segera masuk ke dalam mobil saat ia melawan orang-orang tersebut. 오른쪽은 강 선생이 맡아요. 왼쪽은 내가 맡을 테니까. I will drop my weapon. 내가 이 총을 쏘면 Setelah terjadi baku tembak, akhirnya mereka pun berhasil kabur. Keesokan harinya, si Jin dan Dayong mendapatkan kabar jika manajer Jin ditangkap dan gagal kembali ke Korea karena menggunakan paspor palsu. Di saat yang bersamaan, Minjai mengatakan bisa jadi manajer Jin ditangkap karena berlian yang ia sembunyikan beberapa waktu lalu. Sebelum terjadi gempa, Minjai melihat manajer Jin memasukkan berlian ke dalam brankas dan menyembunyikannya di bawah lantai. Mendengar ucapan Minjai itu, membuat si Jin pun segera mencari keberadaan manajer Jin.
Ternyata saat itu Agus sudah menemukan manajer Jin dan memaksanya untuk memberikan berlian itu. Namun karena manajer Jin tak kunjung menunjukkan berlian itu, mereka pun memutuskan untuk memeriksa isi perutnya. Di saat yang bersamaan, si Jin dan timnya tiba di sana yang membuat mereka meninggalkan TKP. Setelah sampai di kamp militer, manajer Jin pun batuk-batuk dan mereka mengira jika ia sedang berpura-pura. Tak lama kemudian, tiba-tiba mulutnya mengeluarkan darah yang membuat Dr. Kang pun memeriksanya. Awalnya, Dr. Kang mengira berlian itu menyebabkan pendarahan dan memutuskan untuk melakukan operasi. Namun, saat operasi dilakukan, mereka menemukan adanya sesuatu yang janggal. Dr. Kang merasa batuk yang dialami oleh manajer Jin merupakan virus yang lebih berbahaya dari flu biasa. Myung-jo pun segera meminta petugas medis untuk menjauhkan tangan mereka dari pasien dan meminta mereka untuk segera keluar dari ruangan. Sementara, ia dan Dr. Kang akan menyelesaikan operasi dan karantina agar tidak menginfeksi yang lain. 양반아, 이제 와서 꾀병 부려봐야. 호흡이 약해요. 맥박도 약하고. 출혈 심해요. 혈관 안익 수술대에서 떨어져요. 얼른! M형 바이러스에 의한 악성 패스텔러스로 추정됩니다. 하군. 다들 나가세요. Dan benar saja, saat itu manajer Jin sudah terinfeksi virus M3. Selain manajer Jin, virus tersebut rupanya sudah menginfeksi salah satu di antara dua dokter yang sedang bertugas. Si Jin dan Dayong yang panik mendengar pernyataan ini segera berlari menghiraukan aturan karantina. Setibanya di sana, Dayong yang khawatir dengan Myung-jo pun segera memeluknya. Setelah itu, Dr. Kang bertanya, apakah Myung-jo takut jika benar-benar terinfeksi virus M3 seperti yang terjadi pada manajer Jin? Myung-jo lalu menjawab, jika satu-satunya yang ia takutkan sekarang adalah berpisah dengan Dayong. 나 격리 중인 거 안 보... 나구나. 여기 너랑 있을 거야. 명주는 어떻게 되는 겁니까? Di tempat berbeda, selain Myung-jo, Dr. Song juga terlihat sedang tak sehat dan dikhawatirkan mengidap penyakit yang sama. Takut virus ini akan tersebar kemana-mana, Dr. Kang pun meminta Daniel untuk segera membawakan vaksin secepatnya. Sementara itu, di lain tempat para perawat diminta untuk memastikan apakah anak-anak dari desa terinfeksi virus M3. Pada saat melakukan pemeriksaan, tiba-tiba listrik pun padam yang membuat seluruh mesin berhenti bekerja. Akibatnya, mesin pompa pernafasan manajer Jin pun berhenti yang membuatnya tak bisa bernafas dan mengalami kejang-kejang. Dr. Chihon yang panik melihat kejadian itu pun segera masuk ke dalam dan menghentikan pria tersebut. Tanpa diduga, manajer Jin justru menggigit Dr. Chihon yang membuat potensi untuk terinfeksi jauh lebih besar. 알았어요. 2분 됐어요. 이춘 선생 팔뚝 물렸어요. Setelah manajer Jin berhenti kejang-kejang, Dr. Chihon juga diminta untuk mengisolasi diri agar tidak menjangkit yang lain. Singkat cerita, suasana menjadi lebih baik setelah hasil pemeriksaan Dayong, Dr. Song, dan Dr. Chihon keluar ketika orang itu dinyatakan bebas dari virus M3. Sementara di ruangan lain, terlihat kondisi Myung-jo semakin memprihatinkan karena virus M3 terus menggerogoti tubuhnya dan membuat kesehatannya semakin memburuk. Di saat itu, Myung-jo akhirnya memberanikan diri untuk menelepon sang ayah. Sebelumnya, ayah yang sudah mengaku jika ia sudah mengetahui putrinya terjangkit virus tersebut. Namun, sebagai atasan, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi membuat perintah hanya karena urusan pribadi. Mendengar hal tersebut, Myung-jo membuat dua permintaan pada ayahnya, yaitu memaafkan kesalahannya dan meminta agar Dayong tidak keluar dari militer. Tak lama setelah itu, seorang kapten menelepon si Jin dan memintanya untuk segera datang ke kantin karena ada bahaya yang mengancam. Si Jin yang panik pun segera datang ke tempat itu dan melihat Argus serta anak buahnya datang ke sana. Awalnya Argus mengatakan tujuannya ke sana adalah untuk bertemu dengan manajer Jin, namun si Jin tak mengizinkannya.
Si Jin lalu berusaha mengusir Argus, namun tiba-tiba Argus meraih sesuatu dari saku bajunya yang rupanya saat itu Argus mengeluarkan 2 botol obat dan memberikannya pada Dr. Kang. Di sisi lain, tiba-tiba suhu tubuh Myung-jo meningkat secara drastis dan membuat dirinya tak sadarkan diri. Saat itu mereka sadar jika vaksinnya dibutuhkan tidak kunjung datang. Si Jin yang mulai merasa khawatir segera menelepon Daniel dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata malam itu mobil yang mengangkut vaksin dirampok oleh anak buah Argus. Lalu tak berselang lama, Argus pun meminta si Jin untuk segera datang menemuinya dan mengambil vaksin tersebut. Pada saat pasukan menuju lokasi, Dr. Kang sibuk menurunkan suhu tubuh Myung-jo dengan cara mematikannya menggunakan air es. Setelah cukup lama merendam Myung-jo di air es, barulah suhu tubuhnya mulai turun. Setibanya di lokasi perampokan, anak buah Argus turun dan meminta agar si Jin memberikan berlian yang sempat dicuri oleh manajer Jin. Tanpa berlama-lama, si Jin pun memberikan berlian tersebut dan anak buah Argus memberikan kunci mobil vaksin pada mereka. Setelah itu, si Jin dan para pasukannya segera melakukan penyerangan kepada mereka hingga mereka pun menyerah. 딱 서봐 이 새끼야! Di waktu yang bersamaan, terlihat sekelompok orang yang mengaku sebagai polisi setempat datang menangkap Fatimah karena telah melakukan jual beli obat terlarang. Dr. Kang yang merasa bertanggung jawab pada Fatimah juga diminta untuk ikut bersama mereka sebagai walinya. Saat si Jin tiba di kamp militer, ia baru menyadari jika Dr. Kang sudah tidak ada di tempat. Kemudian ada seorang mengatakan jika Dr. Kang dan Fatimah dibawa ke kantor polisi. Tanpa berpikir panjang, si Jin pun segera mengejar orang-orang tersebut. Di dalam perjalanannya, ia melihat Fatimah di tengah jalan dengan kondisi tangan terikat dan mulut yang ditutup. Saat mendekatinya, tiba-tiba seseorang menembak kaki Fatimah. Tak lama kemudian, Argus dan anak buahnya pun keluar dari persembunyiannya sambil membawa Dr. Kang yang mereka jadikan sebagai sandera. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada Dr. Kang, si Jin pun segera menurunkan senjatanya. Di sini, Argus mendekati mereka dan mengatakan tujuannya. Jika si Jin ingin menyelamatkan Dr. Kang, ia harus membawa mereka keluar dari negara tersebut malam nanti. Mengetahui Dr. Kang sedang ketakutan dan menangis, ia pun meminta agar Dr. Kang tetap tenang karena ia akan datang menyelamatkannya. Setelah itu, si Jin kembali ke markas dan menceritakan apa yang telah terjadi pada Letnan Byung-soo. Mendengar hal itu, sang letnan langsung marah dan meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan Argus. Namun, si Jin yang tetap dalam pendiriannya untuk menyelamatkan Dr. Kang seolah tidak peduli dengan hal itu dan segera pergi dari sana lalu menjalankan misi penyelamatan seorang diri. Dia juga meminta bantuan pada bawahan Presiden Arab untuk menyiapkan helikopter yang akan membawa Argus dan para anak buahnya keluar dari negara tersebut. 그 3시간 동안 난 네 행방을 모른다. Long time no talk. I need a chopper. Sementara di lain tempat terlihat Agus mencoba untuk menakut-nakuti Dr. Kang. Ia meminta ke Dr. Kang tidak berhubungan lagi dengan si Jin karena ia dikenal sebagai orang yang cerdas dan misterius. Terlihat Dayong yang mulai curiga karena tidak melihat si Jin dari tadi diberitahu seorang petugas jika saat ini Dr. Kang berada di kantor polisi. Dayong akhirnya tersadar jika sesuatu yang buruk sedang terjadi dan ia memutuskan untuk segera menyusul sahabatnya itu. Dayong lalu mengarahkan tim Alpha tanpa sepengetahuan Letnan Byung-soo. Sebelum pergi menyusul si Jin, Dayong menemui Myung-jo dan menceritakan apa yang sedang terjadi saat ini. Mereka akan melakukan misi berbahaya dan kemungkinan besar tak akan kembali. Oleh sebab itu, Dayong pun memberikan name tag-nya pada Myung-jo dan memintanya untuk menjaga benda tersebut sampai mereka kembali.
Singkat cerita, si Jin akhirnya sampai di markas Argus. Berkat kemahirannya itu, si Jin pun berhasil masuk ke dalam tanpa diketahui oleh siapapun. Saat si Jin sedang mengendap-endap, tanpa diduga ia malah menemukan anak desa yang sempat hilang. Ketika ingin pergi dari ruangan lainnya, tiba-tiba anak buah Argus datang dan menahan seorang anak laki-laki. Si Jin yang tak ingin anak itu terluka kembali, mengangkat tangannya, namun tak lama kemudian, Dayong dan para pasukan Alpha muncul secara tiba-tiba dan menembak pria tersebut. 여기서 뭐합니까? 고맙다는 인사는 복귀해서 길게 하고 이 지역을 신속히 빠져나간다. 네, 알겠습니다. 예, 알겠습니다. Setelah itu, mereka pun segera berpencar untuk mencari Dr. Kang dan menyelamatkan anak-anak yang telah disekap. Sementara, Argus yang belum melihat si Jin datang, membuatnya merasa jika si Jin mengingkari janji dan segera membawa Dr. Kang pergi dari tempat tersebut. Saat mereka mencoba kabur, akhirnya mereka pun bertemu dengan si Jin yang sudah menunggunya. Karena si Jin sudah menempati janji membawakan jalan keluar untuk mereka, ia pun meminta agar Argus melepaskan Dr. Kang. Namun, Argus malah menolak dan meminta si Jin untuk membawa mereka masuk ke dalam helikopter. Si Jin yang sudah muak karena Argus mengingkari janjinya menodongkan senjata pada mereka. Namun, Argus menunjukkan jika saat itu ia memasang bom rakitan di tubuh Dr. Kang yang akan meledak dalam beberapa menit lagi. Si Jin bertanya pada Dayong bagaimana cara melepaskan bom tersebut agar ia bisa menyelamatkan Dr. Kang. Jika bom itu terdapat sambungan wireless yang tersambung dengan remote control. Lalu, tanpa berlama-lama, si Jin pun menembak sambungan wireless yang berada di bahu Dr. Kang hingga membuat bahu Dr. Kang terluka. Namun, kejadian itulah yang membuat mereka bisa menembak semua anggota Argus. 오른쪽 어깨 넘는 희미한 초록불빛. 절대 움직이지 마요. Setelah itu, seorang prajurit pun mencoba melepaskan rompi berisi bom dari tubuh Dr. Kang, namun sayangnya ia tak bisa menaklukkan bom tersebut. Tanpa berpikir panjang, si Jin pun segera melemparkan bom keluar yang mengakibatkan ledakan di sana. Tak lama setelah itu, Argus ternyata masih hidup dan kembali menyerang mereka. Si Jin yang sudah tak tahan dengan Argus pun melakukan serangan balik dan menembak Argus berkali-kali hingga ia terbunuh. 두 분이라도 멀리 가요, 얼른. 타이머를 멈춘데 실패했습니다. 폭파에 취합니다.